udah selesai pasang behel, terus kan waktunya pasang retainer ya. Tapi kalian punya gigi yang bolong dan harus dipasangin gigi palsu. Nah itu gimana nih pasang retainernya? Aku bakal bahas di video ini ya. Hai guys, welcome back with Nadine. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang perbehelan, terus pergigi palsuan, dan juga perretaineran ya. Ini dari pengalaman aku yang sekarang masih proses behel, cuma abis ini aku bakal pasang retainer. Tapi aku juga punya gigi yang bolong nih, kan bisa lihat ya. Gigi aku tuh ada yang space kosong, yang gak ada giginya, dan itu udah lama banget. Dan space-nya tuh terlalu besar untuk gigi aku dirapetin. Jadi aku tuh bingung gitu loh, kayak pakai retainer tapi nanti ada gigi palsu. Karena aku gigi palsunya nggak implan ya nanti. Kan gigi palsu tuh ada kayak muncul gitu lah, lebih gede lah ya dibanding gigi biasa gitu. Jadi nanti pakai retainernya gimana gitu. Jadi tadi aku baru pulang dari kontrol aku dan aku baru tanya ke dokter gigi aku, ortodontis. Jadi gimana sih nanti ke depannya aku bakal kayak gimana, dan aku juga tanya-tanya jenis gigi palsunya dan jenis retainernya apa aja. Yang pertama, kira-kira aku cocoknya pakai retainer yang jenis apa ya? Tadinya aku pikir aku bakal pilih retainer yang clear. Jadi aku tuh penontonnya The Dentist ya, dia tuh selalu rekomendasiin kalau misalnya retainer tuh pakai yang clear aja dibanding pakai yang lingual, karena kayak kalau yang lingual tuh katanya cepet lepas, terus habis itu pokoknya banyak minusnya deh antara lingual sama yang versi lain. Terus dia paling rekomendasiin pakai yang clear. Jadi clear retainer tuh kayak kalau kalian tahu rata, mirip gitu ya bentuknya, jadi kayak gitu, cuma kalau rata itu kan gunanya buat ngegeser gigi ya, jadi sebagai pengganti behel. Tapi kalau misalnya retainer itu buat ngejaga gigi kalian yang udah dipakein behel tuh biar stay tempatnya di situ dan nggak bakal berubah-berubah lagi, nggak relapse lagi gitu giginya. Kembali ke sebelum kita treatment behel. Makanya, karena kayak kalau misalnya kita nggak pakai retainer itu, gigi kita bandel gitu loh, dia nggak bisa diem setelah pakai behel. Dia pasti bakal mencari posisinya kembali ke yang sebelum kalian pakein behel. Makanya kita wajib banget pakai retainer setelah kita pakai behel. Oh ya, disclaimer ya, kalau semua yang aku katakan di video aku ini itu berdasarkan yang tadi aku tanya ke dokter aku, ortodontis aku, karena aku bukan dokter gigi, jadi aku nggak terlalu tahu, dan informasi aku terima itu mostly dari ortodontis aku. Jadi aku tanya ke dokter aku paling better pakai yang mana. Terus unexpectedly dokter aku malah menyarankan aku pakai retainer yang namanya warp around, jadi bukan Holy ya. Bentuknya mirip sama Holy yang aku tahu, karena aku nggak pernah denger yang warp around dari The Dentist dan lain-lain. Itu aku taunya retainer tuh ada yang Holy, terus ada yang clear retainer, sama yang lingual. Lingual tuh yang di belakang gigi itu. Terus si dokter aku itu menyarankan aku buat pakai yang warp around. Kenapa? Karena ini, aku ada yang bolong tadi itu, dan katanya kalau misalnya aku pakai yang clear itu nggak cukup untuk menopang gigi aku yang bolong. Nanti akhirnya tetap gigi aku bakal turun yang atas gitu. Makanya aku disaranin buat pakai yang wrap around itu, karena dia nggak mengganggu gigitan. Jadi dia tuh bentuknya kayak di luar gigi gini, di depannya gigi gitu, nyambung. Terus bakal ada akriliknya di bagian dalam, di langit-langit sama di bawah sini, di belakang gigi itu nanti bakal ada akriliknya yang biasanya warna-warni itu. Di wrap around retainer tuh kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini ya. Oh, Jadi ada kawatnya di depan. Jadi dia ngebungkus semua bagian. itu atas bawah. Atas bawah. Tapi ininya kan nggak terbungkus ya. Jadi gigitannya masih bagus. Oh, itu yang apa, yang Howley itu bukan? Howley beda. Oh, kalau beda. Howley nggak nyaman di gigi gerahamnya. Kalau Howley itu, nah kalau Howley kayak gini. Nah, Oh, cuma depannya sama geraham doang gitu ya? kalau Howley itu kayak gitu. Jadi kalau Kalau Howley yang ini setiap ini gigi semua gigi itu berapa dok kira-kira? biayanya sama 2.500.000 atas bawah ya. Bawahnya juga ada akriliknya gitu berarti? Sama, Di bawah. Itu dipakainya Kayak gini, 24 di bawah. jam apa? Sebaiknya 24 jam. Tapi kalau misalkan nanti udah dipakai 24 jam kecuali makan selama 6 bulan pertama. Oke. Habis itu bulan ke-7 dan seterusnya sampai kurang lebih 2 tahun itu dipakai malam aja sebelum tidur. Oh, Gitu. Jadi 6 bulan pertama dia untuk ngefixkan hasil kerjaan kita selama ini. Gitu. Terus pemakaiannya berapa lama? Pemakaiannya minimal selama pakai bracesnya. Mbak Nadine pakai 2 tahun berarti
itunya juga 2 tahun. Jadi nggak pakai yang clear retainer kalau misalnya buat kasus aku itu sih, karena tadi ya gigi aku bolong. Jadi kalau misalnya kalian giginya lengkap sih, mungkin memang lebih bagus pakai yang clear kayak yang dikatain The Dentist itu. Untuk harganya itu yang wraparound itu di 2.500.000. Kalau di dokter aku harganya sama dengan yang clear juga sama gitu, 2.500.000. Yang lingual juga, pokoknya semua retainer tuh harganya 2,5 kalau misalnya dokter aku. Terus setelah dijelasin tentang yang retainer wraparound itu, aku jadi ada pertanyaan lagi. Kayak, terus kalau misalnya aku pakai yang retainer wraparound itu, apakah artinya aku nggak perlu pasang gigi palsu? Karena katanya itu better si retainernya untuk orang yang punya permasalahan kayak aku yang gigi bolong ini. Terus kata dokternya tuh, enggak juga, aku tetap nanti harus pakai gigi palsu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai retainer itu kan nggak 24 jam, jadi akhirnya ya tetap aja gigi kita nanti nggak ada lawannya gitu. So aku bingung kan, terus jadi apa gunanya si wraparound ini, apa benefitnya dibanding si clear itu. Terus akhirnya dokter aku kayak ngasih tahu gitu, mungkin bisa sih kita akalin nanti kalau misalnya pakai yang wraparound itu retainernya nanti bakal di bagian gigi yang bolong. Jadi kayak kalau misalnya yang wraparound itu kan bentuknya tuh kayak kawat di depan, habis itu untuk nangkelin ke mulut kita nanti bakal ada akrilik kan di bagian dalam. Akrilik itu kalau yang aku nonton gitu ya di YouTube, itu kan kayak cairan tadinya buat di molding gitu ya di mulut kita gitu, terus nanti dikerasin kayak resin gitu nggak sih? Mungkin ya, aku kurang tahu, kalau misalnya aku salah please correct me if I'm wrong di komen. Katanya nanti bakal bisa di bagian yang kosong ini bakal akriliknya tuh dilebihin, jadi dibentuk jadi kayak gigi gitu, jadi semacam kayak gigi palsu sementara gitu, tapi itu tetap bukan gigi palsu ya. Terus aku mikir lagi kan kayak berarti bisa dong kalau misalnya aku nggak perlu pakai gigi palsu, tapi aku pakai ini aja karena dia udah dipasangin gigi untuk menopang si gigi yang bolong aku ini gitu. Nggak juga sih kata dokternya, tetap kamu nanti harus pakai si gigi palsunya ini. Kalian tetap harus bikin ya cuma sementara aja si retainer ini. Untuk masa pemakaian retainernya ini, yang aku tahu sebelumnya kan retainer itu harus dipakai seumur hidup ya. Tapi kalau dari dokter aku tadi bilang retainernya ini dipakai untuk 6 bulan pertama kita pakai 24 jam, kecuali pas makan nggak dipakai. Itu. Terus untuk berikutnya setelah 6 bulan itu dipakainya malam aja, pas mau tidur gitu, pakai malam, habis itu bangun dilepas gitu, biasa aja. Dan untuk minimal pemakaiannya itu sama dengan durasi kamu pakai behel. Jadi misalnya kayak aku pakai behel ini udah 2 tahun, tapi mungkin total nanti aku bakal 2,5 tahun sampai aku bakal lepas behel. Jadi total pemakaian aku pakai behel 2,5 tahun. Terus kita pakai retainer berapa lama? Pakai retainernya itu total selama kamu pakai behel dengan waktu yang sama. Jadi kalau misalnya aku pakai behel itu 2,5 tahun, terus lepas pakai retainernya juga 2,5 tahun. Jadi nggak perlu seumur hidup aku pakai retainer gitu. Cuma ya 2,5 tahun itu 6 bulannya aku pakai 24 jam, terus sisanya aku pakai sampai 2,5 tahun itu aku pakai yang malam aja gitu. Jadi kalau misalnya aku udah dibikinin retainer yang ada akrilik tambahan buat pengganti gigi itu, aku pakai selama 2,5 tahun. Setelah itu aku kan lepas retainer ya, nggak dipakai lagi retainernya. Itu baru aku bakal bikin gigi palsu. Sebenarnya dokter aku itu nyaraninnya aku pakai gigi yang bridge ya. Tapi bridge itu gigi palsunya mahal banget gitu. Bridge itu harganya 8 juta. 1 gigi, 1 unit gitu. Sedangkan kalau bridge itu bentuknya tuh kayak misalnya aku bolong ya, satu sini bolong, terus ini kan ada gigi gitu. Terus ini tuh dipasang satu, nanti dia gigi kiri dan kanan tuh bakal dikikis, dikecilin, habis itu nanti bakal ada kayak bikin crown gitu ya, pelapis gitu, jadi ada 3 nyambung. Jadi kayak dia ya harus sepaket gitu loh, kiri kanannya ada juga, makanya namanya bridge kan, jadi dia jembatan gitu, nggak bisa cuma satuan. Jadi ya kira-kira aku lupa antara 8 juta apa 6 juta satunya, jadi antara 18 juta sampai 24 juta untuk gigi palsu satu bolongan ini doang, makanya itu mahal banget kan. Terus alternatifnya sih karena aku juga udah nanya-nanya di Audi Dental itu harga-harga buat gigi palsu, dan aku tahu kalau ternyata bridge itu mahal banget. Aku pikir mungkin 3 jutaan, ternyata enggak, mahal banget. Terus malah aku pikir tadinya mau pasang implan itu kayak giginya ini terus ada kayak besinya gitu, kayak mini screw ini gitu, dipasangin ke gigi gitu. Itu harganya 30 juta totalnya, lupa antara 30 juta itunya atau implannya doang. Terus ditambah crownnya itu 8 juta. Mahal banget, kenapa sih aku gigiku ompong, aku menyesal sekali. Ya udah gitu. Jadi akhirnya alternatif yang aku bisa pilih itu ya pakai gigi palsu lepasan ya, seperti kakek-kakek gitu ya. Itu harganya 2,5 juta. Ya masih reasonable lah ya buat pakai itu. Tapi kalau misalnya gigi palsu
yang lepasan itu kan dia ada platnya juga ya, jadinya ya kita nggak bisa pakai barengan sama retainer. Mau retainernya clear, mau retainer yang wrap around, itu nggak bisa didouble sama gigi palsu lepasan. Jadi makanya ya aku baru bisa pasang gigi palsu setelah nanti aku lepas retainer, kecuali aku pasangnya yang implan, karena implan tuh bentuknya bener-bener real kayak gigi gitu ya hasil akhirnya, cuma dia ditancepin pakai baut gitu. Jadi ya aku harus nunggu sampai retainer aku selesai prosesnya baru itu. Terus nanti kalau setahu aku kalau misalnya pakai retainer itu seumur hidup kan, tapi dokter aku kan bilang nggak usah gitu. Jadi aku bingung tuh, kayak soalnya aku banyak lihat kasus di YouTube atau di TikTok orang-orang yang kayak nggak pakai retainer setelah pakai behel terus giginya shifting again gitu. Makanya aku jadi bingung kalau misalnya aku emang mau pasang gigi palsu abis aku pakai behel, terus abis itu aku bakal pakai retainer yang apa gitu, karena nggak bisa kan kalau pakai yang wrap around ataupun clear. Solusinya kalau misalnya emang mau pasang gigi palsu yang lepasan, berarti retainernya pakai yang lingual. Lingual itu yang ditaruh di belakang gigi gitu, kayak kawat doang terus dilem di belakang gigi gitu. Ya itu. Cuma kalau kata dokter aku sih dia kuat-kuat aja, cuma kata the dentist atau dokter ortodontis di luar itu katanya tuh kurang awet gitu. Jadinya aku nggak terlalu mempertimbangin sih kalau misalnya buat pakai si lingual itu. Mungkin aku bakal ngikutin saran dokter aku yang pakai wrap around terus akriliknya ditambahin di situ kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya aku udah lepas retainer yang setelah 2,5 tahun itu, karena aku pasang gigi palsu, itu nanti si retainer atas tetap aku pakai gitu setiap tidur kalau bisa sih. Harapan aku sih aku bakal tetap rajin pakai yang atas. Cuma ya itu kalau bawah nggak bisa dipakai lagi si retainer bawah karena ngeganjel sama si gigi palsunya, kecuali aku mau pakai si lingual tadi. Agak membingungkan ya. Aku pikir kalau misalnya udah pakai behel selama ini dengan penderitaanku yang banyak banget di 2 tahunan ini, aku pikir udah beres, tapi ternyata enggak, masih banyak yang harus dipikirin lagi. Ya siapa suruh aku giginya bolong ya. Makanya kalian rajin-rajin sikat gigi waktu kecil biar nggak bolong terus diangkat giginya kayak aku. Jadi ya gitu sih, semoga video ini membantu ya buat kalian yang bingung, karena aku tadinya nggak tahu ini adalah sebuah problem, tapi setelah tanya baru ternyata aku tahu. Aku nggak pernah nemu ini video kayak gini di YouTube yang aku tonton. Jadi semoga video ini membantu buat kalian yang emang lagi mau proses selesai behel tapi kalian punya gigi ini. Dan aku plannya tadinya cuma oh ya udah abis lepas behel pakai gigi palsu udah, tapi aku lupa aku harus pakai retainer, makanya ternyata ribet. Kalau misalnya kalian belum nonton video aku yang lain, aku bikin video banyak banget tentang kontrol behel, kalian bisa cek di playlist ini. Aku mulai dari aku baru mau pasang behel, terus abis itu per bulannya aku kontrol, aku bahas apa aja pas lagi kontrol itu diapain aja, dan masalah-masalah aku selama aku kontrol behel itu apa aja sih. Dan kalau misalkan punya masalah tentang perbehelan, gigi kalian kenapa-napa itu, kalian bisa cek aja di playlist aku, karena kemungkinan besar kalian bakal nemu jawabannya atau aku mengalami problem yang sama dengan kalian, karena memang masalah aku banyak banget dan aku selalu bahas di playlist ini. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku ada update berikutnya. Dan kalau misalnya mungkin aku nanti udah pasang retainer, kalian mau tonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, that's all for today. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.